اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته قربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله وضاقة إلا فرجها الله. اللهم صل على سيدنا محمد. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح علينا وعليكم فتحا قريبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق النبي صلى الله عليه وسلم والصحب والآل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Suara kedengaran tak? Kita sudah masuk di bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan wa sya'banu syahri,
dan Sya'ban itu adalah bulanku. Kenapa Nabi mengatakan Sya'ban itu bulanku? Kenapa tidak bulan Rabiul Awal yang merupakan bulan kelahiran Nabi? Kenapa tidak bulan Muharram yang merupakan bulan hijrahnya Nabi dari Makkah ke mana? Ke Madinah. Hijrah dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah. Kenapa harus Sya'ban, bulanku, kata Nabi? Macam mana orang kalau sudah mengklaim itu milik dia, berarti sesuatu itu ada keistimewaannya, ya kan? Sampai-sampai Nabi mengatakan wa Sya'banu syahri, Rajab syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Sya'ban bulanku. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban Nabi Muhammad mendapatkan hadiah yang sangat besar untuk menunjukkan ke mata dunia bahawa tidak ada makhluk yang paling mulia di atas muka bumi ini, bahkan di alam semesta ini, kecuali Nabi Muhammad SAW. Apa hadiahnya? Turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Itu ayat menginformasikan kepada kita bahwasanya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah. Kurang mulia apa Rasulullah? Allah dan malaikat saja bersolawat, bahkan di situ bukan telah bersolawat, bukan innallaha wa malaikatahu qad sallau, tapi yusallun, pakai fi'lul mudhari' yang artinya sekarang dan terus, tidak akan pernah selesai-selesai. Allah dan malaikat bersolawat kepada Rasulullah. Kalau tidak ada kemuliaan Rasulullah kecuali ayat ini saja, sudah cukup mewakili kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Tuhannya sendiri yang bersolawat kepada dia. Kemudian Allah perintahkan kita, orang-orang yang beriman saja. Makanya orang yang tak suka solawat ni diragukan keimanannya. Karena yang dipanggil hanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Yang terpanggil untuk solawat hanya orang-orang yang Allahumma salli ala Muhammad. Ini orang beriman semua ni. Orang beriman semua ni berarti ni. Kalau malas untuk solawat, tu diragukan keimanannya. Apalagi benci dengan majlis solawat. Benci orang kumpul-kumpul kita solawat, tu tak suka dia. Itu dipertanyakan tu keimanannya, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Makanya bulan Sya'ban ini menjadi bulan Syahrus Salah Wassalam ala Sayyidina Muhammad, bulan solawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih. Kalau disebut nama Nabi Muhammad, solawat. Bakhil tu orang kalau disebut nama Nabi tidak mau solawat. Bakhil kepada dirinya sendiri, tak mau dapat pahala. Bakhil kepada Rasulullah juga, tak mau mendoakan Nabi. Solawat kita tu mendoakan Rasulullah, walaupun Rasulullah tak butuh dengan solawat kita. Bulan solawat dan salam kepada Rasulullah. Bulan Rajab, bulan istighfar. Bulan Sya'ban, bulan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu juga Sya'ban adalah bulan untuk membersihkan
hati, membersihkan hati dari sampah-sampah dendam. Tak boleh benci-benci orang. Di bulan Sya'ban, bulan kita belajar memanusiakan manusia, bersihkan hati dari kebencian kepada siapapun. Dulu di bulan Sya'ban itu orang-orang semuanya dendam semuanya. Karena di bulan Rajab, bulan haram, tak boleh berperang, sehingga dinahan sebulan. Masuk bulan Sya'ban, udah geram dah ni, tak mampu. Akhirnya Sya'ban, tasya'ab, mereka berpencar-pencar mencari air untuk persiapan perang lagi, karena bulan Rajab tak boleh perang. Sya'ban udah tak mampu dah ni, nahan ni, ya kan? Dirubah sama Nabi Muhammad SAW. Yang tadi bulannya dendam dirubah menjadi bulan perdamaian. Maka dari itu Allah titipkan satu malam, nanti malam 15 nisfu Sya'ban, Allah mengatakan sebagaimana Nabi sabdakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani. Kata Nabi SAW, yattali'u Allah ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfir li jami'i khalqihi illa musyrikun aw musyahid. Allah akan melihat langsung kepada hambanya di malam nisfu Sya'ban, kemudian Allah akan mengampunkan semua dosa. Semua orang akan diampunkan dosanya di malam nisfu Sya'ban. Allah mengobral diskon besar-besaran, ampunan, rahmat, doa mustajab, illa musyrikun, kecuali orang yang syirik, au musyahin, orang yang di dalam hatinya ada dendam dan kebencian kepada saudaranya sesama muslim. Dua orang ini yang diharamkan dari ampunan Allah. Mumpung masih ada berapa hari lagi ni, bersihkan hati. Allah seakan-akan memberikan ultimatum yang halus kepada kita. Kalau kau pengen diampunkan, kau ampunkan juga orang lain. Kau maafkan orang, aku maafkan. Kau ampunkan orang, aku ampunkan. Di malam nisfu Sya'ban. Sekarang sudah berapa Sya'ban ini? Tinggal beberapa hari lagi. Persiapkan hati kita. Karena Allah tidak mau kita masuk bulan Ramadan, bulan yang suci, tapi hati kita kotor. Jangan sampai kita masuk Ramadan, melainkan hati kita sudah bersih dari kebencian. Jangan sampai kayak orang-orang jahiliyah, masuk Sya'ban malah berperang, kelahi lagi, dendam lagi. Tidak. Jadi Sya'ban dulu tu bulan konflik, dirubah sama Nabi Muhammad SAW menjadi bulan perdamaian, ya kan? Mudah-mudahan kita bisa membersihkan hati kita, insyaAllah. Maka dari itu, jangan jadikan Sya'ban ini hanya sekedar puasa sunnah saja. Memang dianjurkan bulan Sya'ban ini puasa sunnah. Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban untuk supaya biar fisik kita nanti Ramadan ni tak terkejut gitu bah. Tak ada sawan, tak ada kaget, adaptasi dulu di bulan Sya'ban. Biar Ramadan tidak berat puasanya, ya kan? Belajar puasa yang bisa, yang tak bisa tak jadi masalah. Sunnah, ya? Tapi bukan hanya puasa dari tak makan, tak minum saja. Kita puasa dari apa? Dari menahan emosi, egois, dendam. Ini bulan Sya'ban, bulan yang mulia. Maka dari itu, bulan Sya'ban ini bulan mengairi atau menyiram daripada tanaman yang sudah kita tanam di bulan Rajab. Habis nanti bulan depan baru kita memetik hasil atau panen. Siapapun yang kemarin di bulan Rajab sudah mulai nanam, semaksimal mungkin nanam bibit,
membiasakan ibadah, baca Quran, zikir, majlis ta'lim, solat 5 waktu, menghindari dosa, maksiat. Masuk bulan Sya'ban, dia pelihara lagi, dia kembangkan lagi. Masuk bulan Ramadan, dia tinggal metik hasil. Apa hasilnya? Yang dimaksudkan metik hasil itu bukan pahala, bukan. Metik hasil itu artinya sudah terbiasa. Nanti masuk bulan Ramadan, dialah orang yang paling semangat di dalam beribadah kepada Allah. Sudah terbiasa baca Quran, sudah terbiasa zikir, sudah terbiasa sholat 5 waktu, sudah terbiasa bersedekah, sudah terbiasa melakukan ibadah, sudah terbiasa meninggalkan maksiat dan dosa, sehingga dia keluar dari bulan Ramadan menjadi orang yang sukses, minal aidin wal faizin, orang-orang yang kembali mendapatkan keberuntungan. Ini kadang tak puasa bikin video kat minal aidin wal faizin. Apa arti minal aidin wal faizin tu? Minal aidin, orang-orang yang kembali kepada Allah. Wal faizin, membawa keberuntungan. Puasa tak ada, apa tak ada, kuih paling banyak di rumah. Baju sampai seminggu. Hari pertama baju lain, hari kedua baju lain. Puasa tak ada, apa tak ada, minal aidin wal faizin gitu dia. Walhasil. Tapi kalau orang dari bulan Rajab kemarin tidak ada nanam, Sya'ban apa yang mau disiram? Apa yang mau disiram? Tak ada tanaman yang mau disiram. Tak peduli dengan Rajab, tak peduli dengan Sya'ban. Dia anggap Rajab, Sya'ban sama kayak bulan-bulan yang lain, tak ada bedanya. Tidak memanfaatkan, tak peduli mau maksiat, tak peduli mau nambah ibadah apa tidak. Masuk Ramadan, dialah orang yang paling berat, susah untuk beribadah kepada Allah. Malah na'udzubillah, kadang maksiatnya di bulan Ramadan lebih parah lagi. Lalainya dari Allah di bulan Ramadan lebih parah lagi daripada sebelumnya. Kenapa? Karena dia tidak nanam dulu di bulan Rajab. Dia tidak nyiram di bulan Sya'ban apa yang mau dipanen di bulan Ramadan, sehingga dia keluar dari bulan Ramadan menjadi orang yang rugi, celaka, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalakha falam yughfar lah. Celaka, kata Nabi, orang yang dikasih kesempatan masuk di bulan Ramadan, tapi keluar dari Ramadan dia tak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik insya-Allah. Yang sudah lalai di bulan Rajab, jangan lalai lagi di bulan Sya'ban. Ayo kita warnai bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah untuk sebagai untuk menyambut daripada datangnya bulan suci Ramadan. Maka dari itu tadi sambutan yang terbaik untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah apa? Membersihkan hati tadi itu. Kalau sahabat-sahabat ditanya, apa yang kalian persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan? Mereka mengatakan, tidaklah kami menyambut bulan Ramadan melainkan dengan hati yang bersih daripada dendam dan kebencian kepada saudara sesama Muslim, yang tak bertegur, yang tak mau nyapa, cuma gara-gara duit, gara-gara partai, gara-gara politik, gara-gara salah ngomong, banyaklah macam itu. Semuanya kita maafkan, bersihkan. Itulah cara terbaik untuk menyambut bulan suci Ramadan. Makanya Allah kasih nisfu Sya'ban biar kita betul-betul memaafkan. Itu cara terbaik di dalam apa? Menyambut daripada bulan suci Ramadan. Nah, di bulan Sya'ban juga, itu dulu di zaman Nabi
terjadi mukjizat yang sangat besar, yaitu terbelahnya bulan yang disebut, yang Allah abadikan di dalam surat Al-Qamar itu, di dalam Al-Quran itu dijelaskan di situ. Kemudian juga perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu terjadi pada tanggal 15 Sya'ban. Pas malamnya nisfu Sya'ban, besoknya perpindahan kiblat yang sebelumnya orang Islam salat menghadap ke Baitul Maqdis selama 17 bulan 3 hari. 17 bulan 3 hari, kemudian setelah itu pindah menghadap ke Masjidil Haram di Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Itu karena Allah kepengen menjawab daripada permintaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu kepengen dipindahkan. Kenapa? Karena Masjidil Aqsa itu jadi kiblatnya orang Yahudi juga. Nabi Muhammad tidak mau. Orang Yahudi juga bilang Muhammad tu, dia bilang ajarannya tak sama sama kita, tapi kiblatnya dia ngikut-ngikut kita. Dia bilang gitu. Akhirnya Nabi Muhammad tidak mau. Biar punya identitas sendiri gitu, punya kebanggaan sendiri. Mekah tempat kelahiran beliau, dan juga Ka'bah itu kiblatnya Nabi Ibrahim. Makanya biar dibalikkan ke sana juga, dan untuk menjadi daya tarik juga untuk supaya orang-orang Arab tuh biar lebih tersentuh untuk memeluk agama Islam kalau kiblatnya ada di Mekah. Akhirnya Nabi Muhammad bilang ke malaikat Jibril, suruh sampaikan kepada Allah, minta dipindahkan. Sambil nunggu jawaban dari Allah, Nabi Muhammad menengadahkan kepalanya ke atas langit menunggu jawaban, nunggu malaikat Jibril turun. Akhirnya Allah turunkan ayat itu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ إلى آخر الآية. Kami telah melihat berbolak-baliknya wajahmu ke atas langit, ya Muhammad, maka palingkanlah wajahmu, waliyannaka ke arah kiblat tardaha yang kau inginkan. Bayangkan tuh, Allah mindahkan kiblat sesuai dengan apa yang dimau oleh kekasihnya Rasulullah. Oh, mana ada orang sekeren sehebat Nabi Muhammad sampai mindahkan kiblat pun Allah ngikut apa yang menjadi kemauan. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, yang kau mau, yang kau inginkan Muhammad. Masya Allah, luar biasa kita punya Nabi, ya kan? Macam manalah kita ni tak jadi umat yang mulia, kita punya Nabi yang paling mulia, ya kan? Apa kata Imam Al-Busiri itu? Bushra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'a Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Kalau nabinya mulia, maka kita juga menjadi mulia. Dan busyara lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Sesuai dengan apa yang menjadi kemauan Nabi Muhammad SAW. Dan itu semuanya ketetapan dari Allah dan semuanya ada hikmahnya. Mungkin ini ujian juga untuk orang-orang yang beriman. Kalau orang tak beriman, dia bakal mikir, dia bilang masa Allah ni tidak konsisten pindah-pindah kiblat, ya kan? Tapi Allah bilang apa? Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibih. Aku tidaklah menjadikan kiblat ini dirubah ini melainkan untuk melihat, untuk mengetahui, lina'lama, untuk mengetahui siapa yang betul-betul mengikuti Rasulullah dan siapa yang berpaling
daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kiblat kita di Makkah Al-Mukarramah. Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan ke Baitul Maqdis lagi. Kenapa? Karena kata ulama, kalau Mekah tu, Ka'bah tu, kalau ditarik ke atas, di atas tu pas, di atas tu Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat, pas dia tu. Kenapa Nabi Isra Mi'rajnya lewat Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Aqsa kalau ditarik ke atas, pintu langit, pas di atas apa? Halo, Assalamualaikum. Mak tidur semua Pak. Masjidil Aqsa naik ke atas, pintu langit, Mas'adul Malaikah, tempat naik turunnya malaikat. Malaikat turun tu Bu, tak ada semua muati dia ke sana ke sini. Enggak, ada pintunya. Tempat turunnya malaikat tu Masjidil Aqsa. Ditarik ke atas, pintu langit. Di situ tempat naik turunnya malaikat. Maka Nabi Mi'rajnya lewat Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Kalau Ka'bah atasnya Baitul Ma'mur. Kalau Masjidil Aqsa pintu langit, Babus Sama. Kan Nabi lewat Masjidil Aqsa. InsyaAllah semua nabi-nabi hadir di situ, solat bersama Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad disuruh jadi imam. Ketemu sama semua para nabi, ya kan? Ketemu kepada semua para nabi di situ. Subhanallah, luar biasa ya. Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi dan rasul, mengimami para nabi semua di Masjidil Aqsa. Luar biasa. Kembali kepada tadi itu. Akhirnya dipindahkanlah kiblat itu di bulan Sya'ban. Sebagaimana disebutkan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya Mada fi Sya'ban. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban. Allah bersihkan hati kita untuk persiapan menyambut bulan suci Ramadan, dan insya-Allah Allah sampaikan kita di bulan Ramadan ma'al lutuf wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Sekarang kita kembali kepada pembahasan kita kemarin tentang apa? Sabar terhadap ujian atau bala. Di antara ujian hidup kita adalah di saat Allah memberikan kita penyakit. Apa? Penyakit. Kemarin dikatakan apa? Barang siapa yang setiap 40 malam tidak mendapatkan ujian, entah itu ujian atau sumpek atau musibah, maka dia tidak ada nilai kebaikan sedikit pun di sisi Allah. Jadi jangan merasa hidup tu bagus-bagus ya tu, di situ dicinta Allah. Justru kebalik. Orang-orang mulia tu hidupnya penuh dengan ujian karena mau naik kelas terus. Tapi tak bisa, rata-rata orang kalau mau naik kelas, mau naik level tu harus ada ujian. Jadi kita jangan bangga dulu ya. Kalau setahun misalkan atau sebulan aman-aman saja, mulus, tak ada sumpek, tak ada apa lagi, tak ada ujian, tak ada sakit kepala, mulus begitu ya tu, hati-hati. Jangan-jangan kita tak ada nilai di sisi Allah. Allah kepengen kita tak naik kelas di situ ya terus, ya kan? Jadi mindset kita ni harus kita rubah ya sekarang ya. Justru kalau ada sakit, ada ujian, oh ini tanda bahwa Allah kepengen naik kelas nih, pengen naikkan kita derajat nih. Buktinya Firaun tak sakit. Firaun tidak, karena tak sakit itulah dia menganggap dirinya
sempurna, ya kan? Akhirnya ngaku jadi Tuhan. Nah, kita yang dikasih sakit sama Allah bersyukur. Makanya ulama-ulama dulu kalau dikasih sakit, mereka tidak langsung berobat, tapi dinikmati itu sakit. Selama sakit itu ada di dalam tubuhnya, dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka tu bilang apa? Kami tidak meminta kesembuhan, tapi kami hanya meminta apa? Al-inayah, pertolongan supaya bisa sabar menghadapi penyakit ini. Urusan sembuh tak sembuh, urusan Allah menyembuhkan. Alhamdulillah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, kata Nabi Ibrahim. Wa idza maridtu, apabila aku sakit, fahuwa yashfin, dialah yang menyembuhkan. Setiap penyakit mesti ada obatnya. Setiap penyakit pasti ada kesembuhannya. Maka mereka tidak mau minta kesembuhan, tapi minta apa? Minta apa tadi? Minta apa? Bingung kan? Minta apa tadi? Kalau tak minta kesembuhan, minta apa? Minta pertolongan supaya bisa sabar menghadapi penyakit ini. Masya Allah, ya. Kalau kita minta apa? Minta sembuh, berobat ke Kuching, berobat ke Jakarta, berobat ke sana, berobat ikhtiar, bagus. Anda tidak nyalahkan juga berobat itu bagus. Nabi Muhammad bilang dalam hadisnya, tadawau fa innallaha lam yanzil da'an illa anzalahu shifaan, atau kama qala Nabi. Berobatlah, kata Nabi, karena tidaklah Allah menurunkan penyakit melainkan Allah berikan obat untuk kesembuhan. Bahkan banyak juga yang dianjurkan Nabi memakan atau meminum sesuatu untuk kesembuhan, seperti habbatus sauda, ya kan, jintan hitam, itu kata Nabi, dawaun likulli da, obat daripada segala penyakit. Tapi kita ngomong nih masalah orang-orang yang levelnya tinggi. Ana bukan dalam konteks melarang ente berobat, ya, bukan, ya, jangan dipontar potong-potong omongan ana nih. Nanti dibilang Habib Muhammad ngelarang kita berobat. Siapa bilang? Ana pun sakit berobat juga, ya kan? Kita ngomong konteks para kekasih-kekasih Allah yang levelnya tinggi ni, mereka tak mau. Bukan mereka tak mau ikhtiar, tidak. Mereka mau menikmati itu penyakit tu biar pahalanya makin banyak. Kalau mereka punya dosa, maka sakit itulah melebur dosanya. Kalau dia tak dosanya sedikit, maka penyakit itu ngangkat derajatnya. Menikmati mereka tidak mau, ya kan? Maka ente kalau punya sakit apa, misalkan sakit mata minus, mata begini, atau kaki ada apa semut-semut, anak kan sama nih, kebas. Kalau berdiri tu langsung kram gitu, ya. Kemudian kolesterol, asam urat, apa lagi? Lambung ni biasa banyak ada sakit lambung. Darah tinggi, ya kan? Darah tinggi itu bukan apa, malah kena beleter terus, darah tinggi. Ya kan? Maka ente bersyukur ente punya sesuatu di dalam tubuh ente yang bisa meleburkan dosa ente tiap hari. Syukur itu, jangan dibalik. Ini balak nih dari Allah. Berubah tuh mindset itu. Mindsetnya dirubah. Ini Allah kasih kita kayak seperti SIM card gitu dalam tubuh kita yang tiap hari terus menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, itu maksudnya mereka tuh tidak mau minta sembuh gitu, Pak. Tapi minta pertolongan saja supaya bisa sabar menghadapi. Allah mau kasih sembuhlah. Insya-Allah sembuh kan begitu. Sambil berdoa juga, sambil ikhtiar juga. Level kita tak sama kayak level mereka, ya kan?
Minimal kalau dapat sakit jangan diartikan itu Allah marah, tidak. Malah artikan itu bahasa pelukan kasih sayang Allah secara halus kepada kita untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah. Nah, ente kapan terakhir sakit? Ada 40 hari. Apa tiap hari sakit terus? Orang tengok bapak-bapak ni tiap hari sakit terus apa? Sakit hati kan? Ha? Kalau sakit hati sih tiap hari. Ha? Kalau sakit hati tiap hari. Ya kan? Itu kata ulama, man lam yubtala baina kulli arba'ina lailatin bibaliyatin aw hammin aw musibatin falaysa lahu indallahi khair. Siapa orang yang tidak diuji setiap 40 hari, baik itu sumpek, pusing, musibah, penyakit, maka dia tidak ada nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi balik kerja, kepala pening kepala pening, stres, pusing, tak apa-apa itu datang, kita nikmati saja. Kalau hidup mulus-mulus saja begitu, ya kan, maka tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam satu riwayat, sahabat Mu'adz bin Jabal mengatakan, idza btuliyal 'abdul mu'min bis-saqami qala li sahibi shimal irfa'il qalam anhu. Oh, ini lebih Masya Allah lagi ini. Kalau ada orang tertimpa penyakit, seorang hamba yang mukmin, tapi yang mukmin tertimpa penyakit, maka Allah akan berkata kepada malaikat yang sebelah kiri. Malaikat apa tu? Malaikat apa? Muka nakir dalam kubur. Raqib atid. Aywa. Yang sebelah kiri. Ini udah nak cepat-cepat nampak nak kubur. Raqib atid. Atid sebelah kiri ni malaikat tukang nyatat apa? Dosa-dosa. Atid dosa, raqib pahala, ya kan? Ya. Kalau kata orang dolok-dolok tu bilang kiraman katibin, dia bilang sebelah kiri bagian nyata dosa. Maka kalau ada orang tertimpa penyakit, Allah bilang kepada malaikat yang catat dosa ni, apa kata Allah bilang? Irfa'il qalam anhu. Angkat penamu dari nyatat dia. Kalau orang dah kena penyakit tu, angkat penamu untuk mencatat dosanya dia. Ini ajib nih, ya kan? Kenapa? Karena ulama mengatakan li'anna al-marad yukaffiru dzunub. Karena penyakit itu dapat melebur dosa-dosa kita, tapi dengan syarat idza sabar wahtasab. Kalau dia sabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wala yuktab lahu dzambun, maka di dalam dia sakit itu tidak dicatat bagi dia dosa fil masaibil lati tusibuhu, di dalam musibah yang sedang menimpanya. Tapi jangan diartikan salah juga ini, ya. Nanti mentang-mentang sakit ente maksiat sengaja begitu. Tidak begitu. Tidak begitu. Karena kalau orang sakit ya mesti dia lemah, tak bisa apa-apa, ya kan? Kalau ada dosa-dosa kecil misalkan, itu Allah bilang kepada malaikat yang sebelah kiri, jangan kau catat dulu. Karena di dalam keadaan dicintai oleh Allah, dalam keadaan apa? Karena orang sakit itu kata Nabi Muhammad, Allah itu bersama dia. Makanya Allah pernah bilang di dalam hadis qudsinya, apa? Barang siapa yang kata Allah bilang, kemana hambaku tidak menjengukku. Bagaimana cara menjenguknya Allah? Menjenguk orang yang sakit, karena Allah bersama orang yang sakit, ya, Allah bersama orang yang sakit. Makanya doanya orang yang sakit itu mustajab.
Kalau kita ke rumah sakit, malah kita kalau bisa bukan kita doakan orang sakit, tapi kita minta doa sama dia. Doa dia mustajab. Cuman ada beberapa hal yang penting mau ana sampaikan. Masalah jenguk orang sakit nih. Kalau jenguk orang sakit tuh jangan bawa buah-buahan. Kenapa? Tak dimakan sama dia. Yang makan siapa? Betul tak? Kalau ente mau datang, belikan makanan yang secara umum saja untuk orang yang jaga. Orang yang sakit tak perlu ente bawakan apa-apa. Bawakan untuk orang yang jaga, belikan sate, belikan nasi bungkus, belikan untuk yang jaga. Bawa buah bingkis-bingkis, tak dimakan sama. Dari rumah sakit sudah ada makanan khusus untuk dia, tak boleh sembarangan. Buah-buahnya pun sudah ditakar dari rumah sakit, pisang begini. Jangan repot-repot bawakan orang sakit. Yang dibawakan tuh yang jaga, kesian tak balik-balik, ya kan? Ini bawa buah-buahan. Terus jangan lama-lama. Jangan bercerita lama situ. Orang sakit tuh kan dia tak pede, dia merasa dia tak mandi nih berhari-hari kan, muka tak karu-karuan, rambut tak karu, baju mungkin tak berganti, lagi susah nih orang nih. Ente lama-lama situ tuh dia tak pede gitu lah, ngelayan ente takut bau badannya apa kan. Dah datang sebentar, lihat keadaan, basa-basi apa kabar gimana ini, kasih motivasi dikit, ya kan? Kemudian apa? Minta doa kan? Minta doa. Terus balik. Ini sampai berjam-jam, macam nak ngopi pula ente di situ. Kesian orang, ya kan? Motivasi itu penting. Tanya sama yang sakit tuh. Misalkan laki-laki kan, tanya dia, Pak, apa harapan terbesar yang akan kau lakukan yang sekiranya bisa membuat kau sembuh dari penyakit ini? Bilang ke istrinya, Bu, bilangkan ke suaminya, apapun yang menjadi keinginan suaminya, yang penting bisa bikin dia sembuh ni, turutkan. Ya. Tengok laki bilang mau kahwin lagi pula kata dia. Tak jadilah, kau mati-matilah kata. Kata apa? Betul? Ya kan? Pokoknya apa yang bikin dia semangat ni biar bisa sembuh ni, kabulkan. Tengok rupa dia minta itu pula. Kata bini kau mati-matilah sekali. Tak usah bangun-bangun lagi, ya kan? Pokoknya kita kalau jenguk orang sakit tu harus pandai-pandailah, ya. Jangan lama-lama, ya kan? Begitu. Kembali kepada tadi ini. Jadi disuruh angkat tu pena tu. Li'annaha tamhul khataya wa tutahhiru. Karena sakit itu saja sudah dapat melebur dosanya dan mensucikan dia. Wa taj'aluhu ajran 'aziman, mendapatkan pahala yang besar, wa yuthabu 'ala sabrihi, dan pahalanya tergantung kadar kesabarannya di dalam di dalam menghadapi penyakit itu. Bahkan dikatakan waqad yatamanna ahlul afiyah ay yakunu makanahu yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat, orang-orang yang di dunia ini jarang dapat ujian nih, jarang sakit, jarang dapat ujian. Nanti di akhirat nengok posisinya orang yang di dunia yang banyak ujian nih, dia berangan-angan kalau bisa dulu dia dapat ujian sebanyak itu. Karena kedudukan mereka yang banyak ujian di dunia ini di akhirat tinggi. Ya Allah, kata yang di bawah-bawah ni, yang dulu sehat terus, tak pernah ada masalah, andaikan dulu aku banyak ujian sehingga kedudukan aku tinggi di akhirat. Jadi biar kita ngerubah cara pikir kita. Kata Nabi Muhammad SAW, ma yusibul muslim min nasabin wala usabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta syaukat yushakuha illa kafarallahu biha min khata. Tidak seorang muslim ditimpa penyakit, capek, sumpek, sedih, walaupun hanya duri yang menusuk di kakinya, kecuali Allah akan lebur segala dosa-dosanya. Kafaratun wa tahur, ya kan?
Bahkan kalau orang ada riwayat tu demam panas tu, kata Nabi Muhammad, panas itu tu panas dari uapan neraka Jahannam. Kalau orang demam, pernah demam panas sampai berapa kalau tinggi tu? Panas betul. Itu tu panas itu tu dari uapan neraka Jahannam. Yang mudah ngerasa itu di dunia, insya-Allah diharamkan untuk ngerasa itu lagi di neraka Jahannam. Jadi bersyukur Nabi Muhammad tu sakit. Bahkan Nabi Muhammad kalau sakit, sakitnya 2 kali lipat dari orang biasa. Karena para nabi ujiannya levelnya berlipat-lipat, lebih tinggi daripada orang biasa. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat yang sebelah kanan. Siapa? Raqib, uktub li abdi ahsan ma kana ya'mal. Yang kiri suruh jangan tulis, yang kanan suruh tulis sebaik-baiknya pahala atas orang ini. Masya Allah. Nah, itu kita ingat-ingat nih, kalau kita sakit kita ingat-ingat ini. Jangan kita menganggap bahwa sakit itu adalah Allah benci sama kita, tidak. Justru kebalikannya. Mudah-mudahan Allah kasih kita sehat, tapi insya-Allah sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Ini banyak ini hadis-hadisnya, bahkan di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan idza maridal abdu ba'atsallahu ilaihi malakain. Kalau ada seorang hamba yang sakit, Allah mengutus kepada dia 2 malaikat. Kemudian 2 malaikat ini Allah bilang apa? Undura ma yaqulu abdi. Kau lihat tuh apa yang keluar dari lisannya seorang hambaku yang sakit ini. Fa in huwa qala alhamdulillah. Kalau dia dapat penyakit, dia bilang alhamdulillah. Rafa dzalika ila Allah. Kemudian malaikat ini bilang kepada Allah, ya Allah, kau kasih penyakit tapi dia bersyukur alhamdulillah. Maka Allah bilang apa? Li abdi alayya in ana tawaffaituhu an udkhilahul jannah wa in ana syafaituhu an ubdilahu lahman khairan min lahmih wa daman khairan min damih wa nukaffir anhu sayyi'atih. Kata Allah, karena dia bilang alhamdulillah, maka itu urusan aku sekarang. Kalau aku wafatkan dia dengan penyakit ini, maka akan kumasukkan dia ke dalam surga. Tapi kalau dia aku sembuhkan, aku panjangkan umurnya, maka aku akan mengganti dagingnya dengan yang lebih baik daripada daging sebelumnya. Mungkin dia sakit kan, ada penurunan, kurus, apa sebagainya. Allah akan ganti dengan daging yang lebih baik, dan Allah akan mengganti darahnya dengan darah yang lebih baik, dan akan aku lebur semua dosa-dosanya. Jadi kita kalau dapat penyakit, pertama yang keluar dari lisan kita apa? Alhamdulillah. Orang-orang di Tarim, di Yaman, anak lihat begitu. Kalau dapat musibah, dapat apa? Alhamdulillah. Anak meninggal, alhamdulillah. Isteri meninggal, abah nyari gigi dia, alhamdulillah. Kalau bisa satu kampung dengar tu. Betul? Iya ke? Tak lah. Kalau isteri soleha, tak. Kalau isteri soleha, tak. Alhamdulillah tu jangan ente artikan senang ya. Maksud nerima. Ya. Bukan senang tapi nerima. Alhamdulillah. Tetap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dapat nikmat, alhamdulillah. Tak dapat nikmat, alhamdulillah. Alhamdulillah pokoknya. Alhamdulillah terus. Ya kan? Kalau in syakartum lazidannakum. Kalau kau bersyukur ditambah. Nikmat, dapat nikmat, alhamdulillah, Allah tambah nanti nikmat. Allah ganti yang lebih baik. Kalau kau tidak bersyukur, bukan dikurangi, tapi dikasih azab yang sangat pedih. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nanti dijelaskan nih tentang kisah orang yang meninggal dalam keadaan gharib. Gharib itu orang yang asing, meninggal di kampung orang, di tempat orang, di negara orang. Bagaimana keutamaannya? Nanti kita jelaskan di minggu yang akan datang. Wallahu a'lam
bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.